Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke tadi sudah penentuan volume diesel, volume bahan bakar diesel. Sekarang akan bahas tentang waktu penginjeksian. Waktunya kapan sih penentu waktunya? Tadi kan penentu volume. Sekarang kita akan bahas tentang penentu waktu penginjeksian. Yang pertama untuk beberapa standar mesin, mungkin mesin dulu ya masih berkisar 14 derajat sebelum titik mati atas, before top dead center. Bisa dilihat dari camshaftnya ada tandanya penginjeksian. Di fuel pumpnya juga itu juga ada tanda proses timing penginjeksian. Itu bisa tanda timing atau timer ini bisa dilihat. Timing ini juga bisa di setel. Nah, nanti proses penyetelan ada saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, yang penentu dulu sebenarnya kapan sih proses namanya ya injeksi, proses penginjeksian. Nah, itu terlihat ketika plunger ini mulai menutup lubang feed bahan bakar di sini. Nah, ini semakin bergerak tekanan meningkat. Nah, tekanan meningkat ini akan mengangkat needle injektor. Berarti dari situlah proses penginjeksian. Jadi dari plunger ini menutup feed, mulai penekanan sampai tekanan ini bisa menekan spring pada injektor, berarti disitulah proses awal penginjeksian. Kita mulai aja, lihat diagramnya. Untuk proses pembakaran diesel biasanya kita lihat di sini. Start of injection, mulai penginjeksian itu di titik A. Ada delay sedikit, kemudian mulai ada ledakan, tekanan meningkat, C masih ledakan, dan D itu akhir langkah penginjeksian. Ini ledakan terakhir. Setelah itu tidak ada ledakan lagi, penginjeksian selesai, tekanan mulai turun. Jadi prosesnya hampir sama seperti waktu pengapian pada mesin bensin. Tapi di sini seiring waktu proses penginjeksian juga ada pengembangan teknologinya. Untuk pengapian di mesin diesel itu kan berdasarkan waktu penginjeksian. Untuk melihatnya bisa dilihat di pompa bahan bakar itu ada tanda seperti ini, flywheel housing, ada tanda titiknya dan ada garis-garis ini menandakan berapa derajat penginjeksian, waktu penginjeksian bisa dilihat di sini. Oke, lanjut ke berikutnya. Di untuk penyetelannya sebenarnya ini ada beberapa syarat dan ini sangat mendetail. Mungkin untuk tune up tidak perlu sampai penyetelan, tapi kalian hanya cukup untuk tahu saja bahwa ternyata proses penyetelan agak ribet. Yang pertama, penyetelan yang perlu dipastikan bahwa plunger ini dengan bodi itu ada celah ketika knock posisi penuh atau penekanan penuh, plunger masih ada clearance atau yang ini. Nah, knock ini di atas penuh, artinya pemompaan full, plunger dengan bodi silinder plunger itu masih ada clearance. Itu yang pertama ya, yang perlu diperhatikan pertama. Yang kedua itu untuk penentuan clearance antara knock dengan ini, ketika knock di bawah itu juga harus ada clearance-nya. Nah SIM-nya ini ketika clearance ini pengukurannya ini atau pengukurannya itu bisa merubah ukuran SIM di bawah. Ya kayak mirip kalau sekarang itu antara knock dengan klep Satria FU.
Nah, itu kan knock, ada tutup, ada sim, ada klep. Nah, bedanya yang itu ditekan klep, yang ini ditekan plunger. Wis podo ngono setelane. Sim-simannya bisa di setel. Nah, sesuai untuk penyetelan clear knock ini. Terus apa hubungannya timing penginjeksian ini terhadap mesin? Timing penginjeksian bahan bakar terlalu mundur, maka mesin susah hidup. Asap kenal putih, tekanan dalam silinder menurun sehingga tenaga berkurang, kendaraan merasa berebut, nembak-nembak, bahan bakar boros ketika lebih mundur. Sedangkan jika timing bahan terlalu maju, maka suara mesin lebih kasar. Plak, sering terjadi knocking. Nah, bahaya nih. Mesin cepat panas, alami diesel knocking. Untuk penyetelan timing ini ternyata dibutuhkan alat. Nah, ini alatnya berupa pre-stroke measuring adapter. Alatnya seperti ini. Ya, ini enggak perlulah kalau kalian tune up, kalian hanya mengetahui bahwa pompa ini untuk timingnya bisa di step. Tapi ternyata ada proses penyetelan manualnya. Wis nek wong Indonesia iki kreatif, pinter. Jadi pada pompa ini bisa digeser ke kanan ke kiri. Cukup baut pompa dikendorkan, terus pompanya digeser ke kanan ke kiri. Biasanya orang Indonesia penyetelan mesin dinyalakan, stasioner digeser kanan kiri, dipaske sing halus sing penak ning di mesin optimalnya ning di nek wis pas baut kencing meneh. Kelar. Wong Indonesia, ya ora mungkin nganggo alat koki ribet wegah angel. Wis gampang wae. Kapan dipajokke, diajukan sedikit, mesin terasa guncangan besar, ada knocking suara kasar, diundurkan kok mesin tenaganya terlalu rendah, dikanankan lagi, diajukan sedikit sampai pas, kencangkan, gas der, waktunya tepat, selesai. Jadi waktu timing bisa diatur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.